Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membuat tutorial, itu tutorial membangun sebuah website atau sebuah sistem informasi perpustakaan Stikom Irindo Kupang. Nah, di sini kita akan membuat perancangannya dulu. Perancangannya seperti ini. Nah, di sini ada fitur-fiturnya. Yang pertama itu login. Nah, login ini dilakukan oleh dua aktor atau dua pengguna, yaitu admin dan pengunjung. Jadi admin ini misalnya staf perpustakaan atau penjaga atau pengelola perpustakaan, sedangkan pengunjung ini misalnya dosen, mahasiswa atau masyarakat yang ingin berkunjung ke perpustakaan atau meminjam buku di perpustakaan. Nah, kemudian mengolah data profil. Nah, profil ini berisi tentang informasi-informasi seputar perpustakaan Stikom Irindo Kupang. Kemudian mengolah data admin, mengolah data lemari, mengolah data rak. Nah, kenapa ada mengolah data lemari dan data rak? Karena di dalam perpustakaan pasti ada lemari-lemari, dan di setiap lemari itu pasti ada rak. Maka kita perlu mengolah data lemari dan data rak. Kemudian mengolah data penulis, mengolah data penerbit, mengolah data jenis buku. Nah, ini untuk isi-isi di dalam bukunya. Untuk misalnya kita datakan peminjam, dia pinjam buku apa, kemudian penulisnya siapa, penerbitnya siapa, jenis bukunya apa. Kemudian mengolah data buku, mengolah data pengunjung, yaitu pengunjungnya siapa, dia pinjam pada tanggal berapa, tanggal kembalinya berapa, tanggal berapa. Kemudian mengolah data pinjam, itu juga dia pinjam pada tanggal berapa, pengembaliannya. Kemudian mengolah data detail pinjam. Jadi penulis, penerbit, dan jenis buku ini dia berrelasi dengan tabel buku, karena dalam satu buku ada penulis, ada penerbit, kemudian jenis buku. Jenis bukunya itu misalnya jenis bukunya apa gitu. Nah, kemudian di sini ada mengolah data pinjam dan mengolah data detail pinjam. Nah, ini merupakan satu kesatuan. Jadi dia bisa mengolah data peminjamnya siapa, kemudian detailnya seperti apa. Nah, terus untuk mengolah data profil itu bisa diakses oleh kedua aktor ini, yaitu admin dan pengunjung. Tetapi pada admin itu hanya admin saja yang bisa mengakses. Kemudian mengolah data lemari, mengolah data rak, data penulis, data penerbit, mengolah data jenis buku, itu hanya diakses oleh admin. Kemudian mengolah data buku ini bisa diakses oleh keduanya. Mengolah data pengunjung juga bisa diakses oleh semuanya. Jadi pengunjung bisa saja memilih buku yang dipinjam, kemudian penulisnya siapa, itu bisa diakses oleh keduanya. Jadi nanti admin mengontrolnya di sini. Kemudian mengolah data pinjam juga sama, detail pinjam. Nah, kemudian di sini kita lihat ada CRUD. Nah, CRUD ini hanya bisa diakses oleh admin, karena admin yang bisa admin dan pengunjung, karena pengunjung bisa menambah data baru, misalnya buku yang dipinjam, nanti ketika dia pinjam maka data yang dipinjam di dalam website ini, maka dia akan dengan sendirinya tambah di dalam database. Kemudian ini
pengunjung untuk mengolah data admin itu hanya diakses oleh admin, karena admin saja yang bisa mengubah, kemudian membaca atau melihat data, kemudian mengolah data, menghapus data, dan mencari data. Nah, CRUD ini artinya create, read, update, delete, dan search. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa fitur yang tidak bisa diakses oleh pengunjung ini, dan tidak bisa pengunjung juga tidak bisa melakukan perubahan seperti create, read, update, delete, dan search. Nah, terus di sini untuk mengolah data pengunjung itu pengunjung hanya bisa menambahkan dan membaca dan mengubah data diri sendiri. Jadi untuk bagian data pengunjung ini pengunjung juga bisa menambah data, membaca, dan mengubah data diri. Kemudian untuk mengolah data pinjam itu pengunjung juga hanya bisa mengolah datanya sendiri, seperti misalnya dia mengolah data pinjamnya di bagian tabel pinjamnya. Terus ubah dan hapus itu dibatasi jika datanya yang di atas sudah diproses. Jadi kalau datanya belum diproses, maka pengunjung belum bisa mengakses untuk bagian ubah dan hapus ini. Kemudian mengolah data detail itu pengunjung hanya bisa mengolah data sendiri. Jadi datanya di data peminjam, kemudian ubah dan hapus ini, jika ubah dan hapus ini dibatasi juga, karena ketika kadang si pengunjung ini dia pinjam buku terus belum kembalikan, terus fitur ubah hapus ini jika diakses tidak dibatasi, maka bisa saja pengunjung melakukan manipulasi di sini, karena ketika bukunya belum dikembalikan tapi dia sudah hapus data atau sudah ubah data, maka bukunya bisa saja dapat menjadi milik si pengunjung ini. Kemudian, nah ini fiturnya. Jadi yang berhak mengolah data CRUD ini admin, kecuali di sini di bagian mengolah data pinjam ini si pengunjung juga bisa mengolah data CRUD ini. Jadi data CRUD ini si pengunjung dibatasi juga, karena ketika si pengunjung mengolah data CRUD semua dari semua fitur ini, maka bisa saja buku hilang atau bisa disebut pencurian. Jadi ini pengunjung hanya bisa dapat mengolah datanya sendiri. Jadi pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, sedangkan data-data pengunjung lain itu tidak bisa diolah oleh si salah satu pengunjung. Jadi misalnya pengunjung A tidak bisa mengolah data pengunjung B punya. Jadi ketika mereka melakukan proses peminjaman, kemudian datanya sudah divalidasi oleh admin, maka si pengunjung ini tidak bisa melakukan ubah atau hapus. Nah, kita lihat di sini ada beberapa catatan. Yang pertama itu sistem ini tidak menangani transaksi sanksi keterlambatan pengembalian buku. Jadi ketika terlambat mengembalikan buku itu tidak ada sanksinya. Kemudian jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Jadi misalnya si pengunjung meminjam 10 buku, maka dia harus mengembalikan 10 buku juga. Kemudian ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Jadi yang bisa menggunakan ini website ini atau sistem informasi ini itu admin dan
pengunjung. Kemudian kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian yang kelima, pengembangan sistem ini kita menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 2.4.27. Nah, jadi di sini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Nah, untuk PHP-nya, untuk penggunaan PHP-nya kita menggunakan 7.4. Seharusnya sebenarnya yang versi terbaru itu versi 8, tapi ada beberapa hosting yang belum support dengan versi terbaru ini. Jadi untuk hostingnya dia hanya support semuanya pada bagian pada PHP versi 7.4 ini. Kalau 7.8 ada beberapa hosting yang belum support. Nah, untuk di sini fitur-fitur yang ada di sini itu dianalisis berdasarkan perpustakaan yang ada di Stikem Uyalindo Kupang, yaitu tata letak buku-bukunya yang belum sesuai. Kemudian jika ada penambahan lemari itu harus dilakukan pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung, jadi setiap pengunjung yang melakukan peminjaman di perpustakaan Stikem Uyalindo itu juga harus dilakukan pendataan seperti identitas dan sebagainya. Jadi berdasarkan fitur-fitur ini, jadi di sini ada 10 tabel yang bisa kita buat untuk membangun website atau database atau sebuah sistem informasi perpustakaan. Jadi ketika nanti kedepannya ada penambahan fitur-fitur, maka kita akan membutuhkan tabel atau kita menambahkan tabel lagi. Jadi di sini ada yang pertama itu tabel admin. Nah, ini field-nya. Jadi ID admin dia tipenya integer, kemudian primary key, auto increment. Jadi nanti ketika untuk penomoran ID-nya dia akan terisi secara otomatis. Kemudian nama tipenya teks, tempat lahir tipenya teks, tanggal lahir date, alamat teks, email teks, telepon teks, paspor teks, statusnya char. Nah, kenapa kita menggunakan tipenya teks? Nah, karena nama ini memiliki karakter yang berbeda. Jadi kalau kita menggunakan char, misalnya char 1, maka data yang harus kita masukkan itu hanya start 1 saja. Kalau nama itu kalau tipe teks, maka kita data yang kita masukkan itu bisa berjumlah banyak atau tanpa batas gitu. Dan yang berikutnya, kemudian di telepon. Nah, kenapa telepon ini kita menggunakan teks? Karena teks ini telepon ini dia hanya isi penomoran saja. Jadi untuk telepon ini kita menggunakan teks karena di telepon ini kita tidak melakukan perhitungan atau penjumlahan di dalam nomor telepon ini. Karena kalau kita menggunakan char atau integer atau varchar, maka di telepon ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa diinput karena telepon ini tidak berada dalam perhitungan atau penjumlahan. Jadi teks ini bisa memuat semua karakter, misalnya angka, huruf, simbol-simbol yang lainnya.
Nah, terus kenapa kita tidak menggunakan varchar? Kalau varchar itu digunakan ketika atributnya atau namanya atau jumlah penamaannya itu selalu sama. Misalnya seperti NIM. Nah, NIM-nya kan jumlahnya selalu sama. Kemudian misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu perempuan dan laki-laki. Nah, semua jumlahnya 9. Maka di sini kita bisa menggunakan varchar di sini. Nah, sedangkan telepon ini jumlahnya berbeda. Ada yang 12, ada yang 13, kemudian ada yang tanda plus, begitu. Jadi kita lebih tepatnya menggunakan teks. Atau contoh lainnya NIK. Ini berarti kita harus menggunakan tipe varchar karena jumlahnya pasti, yaitu jumlahnya 16. Jadi untuk varchar itu kita menggunakan di bagian penamaan atau penomoran yang pasti saja. Jadi seperti NIM, kemudian NIDN atau NIK, itu kita harus menggunakan tipe varchar karena dia jumlahnya sudah diatur atau sudah sesuai. Sedangkan telepon ini jumlahnya tidak sesuai. Ada yang 12, ada yang 13, bahkan ada yang kurang dari 12 dan 13. Jadi kita lebih tepat menggunakan teks ini. Kemudian password. Nah, password ini juga kita menggunakan teks juga karena jumlah karakternya kita tidak tahu. Nah, jadi di password ini bisa muat dalam bentuk angka, bisa muat dalam bentuk huruf, kemudian simbol-simbol baca lainnya. Jadi kita lebih tepatnya menggunakan teks. Kalau misalnya kita menggunakan varchar, maka dia karakternya terbatas. Jadi misalnya 8, berarti kita harus masukkan passwordnya 8, kemudian dia dalam bentuk angka saja. Dia tidak boleh dalam bentuk teks atau dalam bentuk huruf. Kemudian status admin ini kita menggunakan karakter 1. Jadi nanti kita akan membuat kodenya. Jadi misalnya apakah dia admin, maka statusnya adalah 1. Kemudian kalau bukan admin, berarti statusnya 0. Jadi nanti dia akan tahu dia admin mana, kemudian yang bukan admin mana. Jadi ketika misalnya suatu saat adminnya adminnya dikeluarkan atau dia tidak menjadi admin lagi, maka kita sesuaikan dia menjadi 0. Maka dia akan baca bahwa dia bukan seorang admin lagi. Jadi ketika dia adalah seorang admin, maka statusnya adalah 1 atau dia karakternya 1. Kemudian yang berikutnya adalah tabel lemari. Nah, di tabel lemari ini ada 2 field, yaitu ID lemari dan nama lemari. Jadi ID lemarinya integer, kemudian primary key dan auto increment. Jadi kenapa kita taruh auto increment? Karena supaya nanti penomorannya selalu otomatis, dan dia primary key auto increment karena supaya penomorannya itu tidak boleh sama. Dia tidak boleh sama dengan nomor-nomor yang lain. Dia ini sebagai kunci atau key-nya, primary key, sebagai kunci dari tabel ini. Jadi ketika kita menambahkan data, maka ID-nya akan ditambah secara otomatis. Kemudian namanya, nama lemari, tipenya teks. Yang berikutnya ada tabel rak. Nah, di sini kita lihat ini adalah field-nya. Di sini ada ID rak, itu integer, primary key dan untuk auto increment. Kemudian nama rak itu tipenya teks. Nah, di sini ada ID lemari. Jadi rak ini berhubungan dengan lemari. Jadi di dalam lemari pasti ada rak atau banyak
banyak sekali rak yang ada di dalam lemari. Jadi di dalam lemari ini kita menggunakan integer dan foreign key. Nah, di sini ada kemudian jadi nanti rak ini rak dia akan berrelasi dengan ini rak ini dia akan berrelasi dengan lemari menggunakan ID lemari yang ada di bawah sini. Jadi nanti dia akan saling terhubung. Kemudian ada tabel buku. Di dalam tabel buku ini ada ID buku, integer, primary key, dan auto increment. Kemudian judulnya teks, intisarinya teks, tahun terbit, varchar. Nah, tahun terbit ini kenapa kita menggunakan varchar? Karena tahunnya jumlahnya pasti, yaitu karakternya ada 4. Jadi kita menggunakan tahun terbit, varchar, kemudian di sini kita kasih angka 4. Kemudian ISBN-nya teks dia 0. Karena kenapa 0? Karena nanti ISBN ini kita tidak perlu isi, dia diberi kosong saja. Kemudian jumlah halaman ini integer. Nah, jumlah halaman integer. Kenapa integer? Karena dia karakternya dalam bentuk angka, kemudian nanti dijumlahkan, kemudian jumlah buku, kemudian nah di sini ada ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku. Jadi nanti nanti di tabel penulis, tabel penerbit, tabel jenis buku akan berrelasi dengan buku menggunakan ID ini. Jadi ID penulis dia integer, kemudian foreign key, kemudian ID penerbit juga integer foreign key, ID jenis buku integer foreign key, kemudian status carnya 1. Nah, statusnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ID penulis. Nah, ID penulis ini nanti dia berrelasi dengan tabel buku ini. Jadi tabel penulis berrelasi dengan tabel buku menggunakan ID yang ini dengan ID yang ini. Jadi ketika direlasikan maka mereka akan saling terhubung. Kemudian di sini ada field-fieldnya, ada ID penulis, itu tipenya integer, primary key, dan dia bersifat auto increment. Kemudian namanya kita menggunakan teks, tempat lahir kita menggunakan teks, tanggal lahir kita menggunakan date, alamat kita menggunakan teks, kemudian email kita menggunakan teks, telepon kita menggunakan teks, kemudian status char 1. Kemudian di sini ada penerbit. Nah, penerbit ini juga nanti dia akan berrelasi dengan tabel buku ini. Jadi tabel penerbit nanti akan terhubung ke tabel buku menggunakan ID ini. Jadi di sini ada ID penerbit, di sini juga ada ID penerbit. Jadi dia bersifat foreign key. Nah, kalau ID yang di sini dia integer dan primary key auto increment. Kemudian di sini ada di dalam tabel penerbit ini ada nama, tipenya teks, alamat tipe teks, kota tipenya teks, email teks, telepon juga teks, kemudian statusnya. Nah, setelah itu jenis, tabel jenis ini ada ID jenis buku, di integer, tipenya integer, primary key auto increment,
namanya teks. Kemudian pengunjung tipenya teks, ID pengunjung tipenya integer, primary key atau increment. Kemudian di dalam pengunjung ini ada nama, tipenya teks, tempat lahir tipenya teks, tanggal lahir date, alamat teks, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kita menggunakan varchar 9. Kenapa kita menggunakan varchar 9? Karena jenis kelamin itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki itu ada 4 karakter, sedangkan perempuan ada 5 karakter. Jadi jumlah karakternya ada 9 karakter. Maka di sini varchar kita menggunakan 9 karakter. Kemudian email, teks, telepon, teks, kategori kita menggunakan teks juga, password kita menggunakan teks juga. Kemudian di sini tabel pinjam. Nah, tabel pinjam ini dia akan berhubungan dengan tabel pengunjung ini. Jadi di dalam tabel pinjam ada ID pinjam, dia tipenya integer, primary key auto increment, kemudian tanggal pinjam, tipenya date, tanggal kembali, dia date, kemudian 0. Nah, kenapa kita kasih 0? Karena tanggal kembali itu ketika si peminjam dia pinjam, maka tanggal kembalinya kita belum tahu dia kasih kembalinya kapan, maka kita kasihnya 0. Kemudian ID pengunjung dia integer foreign key. Jadi ini ID pengunjung ini nanti dia fungsinya supaya dari tabel pinjam dia bisa relasi ke tabel pengunjung. Jadi proses relasinya menggunakan ID. Kemudian status ada char 1, kemudian diserahkan integer. Nah, diserahkan ini kita menggunakan integer karena misalnya diserahkan pada ada berapa, kemudian tanggalnya berapa begitu. Kemudian diterima integer 0. Nah, diterima ini kan kita belum tahu terimanya kapan. Jadi kita kasihnya 0. Kemudian ada tabel detail. Detail ini ada di dalam tabel detail ini ada ID detail, tipenya integer, primary key, auto increment, kemudian ID pinjam. Nah, ID pinjam ini integer, foreign key, ID buku. Jadi nanti dia akan berelasi dengan tabel pinjam, kemudian ada tabel buku, juga berelasi dengan tabel detail ini. Kemudian jumlahnya integer. Kemudian jumlahnya kita menggunakan integer karena dia dalam bentuk angka. Kemudian ada tabel profil. Nah, untuk profil ini di dalam tabel profil ada ID profil, integer, primary key, dan auto increment itu tipenya. Kemudian nama perpustakaan, tipenya teks, alamat tipenya teks, email tipenya teks, telepon tipenya teks, URL tipenya teks, deskripsi teks, kepala perpustakaan tipenya teks. Nah, URL ini kita menggunakan teks karena jumlahnya juga kita tidak tahu jumlahnya ada berapa. Kemudian kita menggunakan angka atau huruf, kemudian ada tanda-tanda baca lainnya, jadi kita menggunakan tipe teks. Kemudian jenis buku, ada ID jenis buku, tipenya integer, primary key, auto increment, kemudian ada nama, tipenya teks. Saya jelaskan sedikit tentang ID yang ini. Jadi misalnya di sini kita lihat antara ID rak dan ID lemari. Jadi nanti ketika kita melakukan relasi, maka kita akan misalnya kita tarik garis relasi, maka dari ID lemari ini kita tarik, nanti dia terhubung ke sini ID lemari yang ini di bawah ini. Kemudian di sini juga sama ID penulis, nanti di tabel penulis, nah ini kita tariknya dia akan ke sini, dan seterusnya untuk ID penerbit dan ID jenis buku. Kemudian tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis itu nanti
dia akan berelasi ke tabel buku ini. Jadi nanti berelasinya dia akan terhubung ke ID yang ini, ID yang ini terhubung ke sini, kemudian dari sini juga terhubung ke sini, dari jenis juga terhubung ke ID jenis ini. Kemudian di sini ada ID pinjam, ID buku. Nah, di ini juga nanti dia akan berelasi dengan tabel buku, kemudian di tabel detail sini juga akan berelasi dengan tabel pinjam. Pinjam di mana? Nah, di sini dia akan berelasi ke sini. ID pinjam, kemudian di pengunjung di tabel pinjam ini dia akan berelasi juga dengan pengunjung. ID pengunjung. Jadi nanti si pengunjung di tabel pengunjung akan berelasi dengan tabel pinjam ini. Jadi pengunjung ini akan berelasi dengan ini pinjam. Jadi nanti ditarik dari ID pengunjung ke ID pengunjung yang ini. Seperti itu. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan dibuat pada tugas untuk semester ini. Nah, yang selanjutnya kita lanjut ke video yang berikutnya, itu kita membuat halaman kerjanya.